Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Sudah kenyang ya? Oh, belum kenyang? Sarapannya belum 2 piring mungkin ya? Semuanya bahagia ya hari ini ya? Alhamdulillah, semoga semuanya bahagia. Kalau yang tidak bahagia ya dibahagia-bahagiakan ya. Karena orang yang bahagia itu tandanya adalah orang-orang yang bersyukur. Sebagai tanda syukur kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Sebelum kita mulai kegiatannya, terlebih dahulu akan ibu absen ya. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Ahmad Thohirin, Akbar Nugraha, Asyara Ivana, Asyifani, Atika Nur Cahyati, Aula Meisha, Aulia Meisha, Cahya Nur Fitriani, Cahya, Deva, Dodi, Isyam, Ismail, sudah berangkat lagi ya. Khairul, Muhammad, Nainul, yakin? Berangkat? Naula, ini. Muhammad Nabil, Nanin Diatri Rahayu, Naufal Atalia, Naufal Badru Tamam, Nazarka, Olivia Wulandari, Rahmah, Renita Febrianti, Rindi Faridila, Riza Prastyo, Rosa Revarani, Septian Fernanda, Sinta Sinti Mahmud, Siva, Sofia Liandu, Suslihul, Farleta, Windy, Sidan, Serilia. Oke ya, hari ini berarti yang tidak berangkat ada 2 orang, yaitu Ahmad Thohirin dan Ismail Ahnaf ya. Yang lain berangkat semua berarti ya. Ya. Sebelum kita presentasi nanti, Ibu ingin menanyakan apa sih yang sudah kalian lakukan dalam mengerjakan proyek ini, proyek membuat peta? Apa saja, Mas Riza? Ya, tahap apa saja yang sudah kalian lakukan? Ayo, kamu kemarin membuat petanya apa enggak? Ya, ikut membuat peta. Terus setelah membuat peta apa lagi? Membuat laporan, oke. Siapa ya? Mbak Herul. Mbak Herul. Kemarin sudah membuat peta? Sudah membuat laporan? Langkah-langkah membuat peta bagaimana? Mbak Herul? 1. Menentukan tema. 2. Apa lagi? Menggambar peta atau mendelineasi. Coba dilanjutkan. Sana, Mas siapa ya? Mas Dodi. Ya, Dodi. Tadi tahap-tahap membuat peta sudah
menentukan tema sudah, terus menggambar atau mendelineasi, terus habis itu apa lagi? Mewarnai atau memberikan apa tema ya, informasi sesuai tema. Yang terakhir apa? Coba Mbak siapa ya? Mbak Windy. Mbak Windy, Mbak Windy. Terakhir apa? Yang terakhir? Ya, ini fokusnya kurang ini ya. Yang terakhir, sudah menentukan tema, sudah. Yang kedua, menggambar, sudah mewarnai atau menentukan tema. Yang terakhir, melengkapi dengan komponen peta. Sudah dilakukan semua ya? Sudah. Petanya sudah selesai? Sudah. Laporan sudah? Sudah. Oke, untuk hari ini KD kita itu masih sama dengan kemarin ya. Kompetensi dasarnya masih sama. Yang pertama mendeskripsikan prinsip dasar pemetaan, yang kedua membuat peta tematik, dan yang terakhir membuat laporan. Tujuannya juga masih sama dengan kemarin, mendeskripsikan prinsip dasar peta, praktek membuat peta, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Dan kemarin kalian sudah ini ya, apa kegiatan apa yang sudah dilakukan tadi? Apa saja? Membuat peta, membuat laporan, dan yang belum kalian lakukan adalah menguji hasil. Bagaimana cara menguji hasil? Nah, ini didengarkan ya. Nanti setiap kelompok Ibu minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil laporannya. Nah, apa yang dilakukan kelompok lain? Kelompok lain nanti tugasnya menanggapi. Oh, ini komponen petanya kurang apa? Oh, sudah lengkap, sudah bagus. Seperti itu, menanggapi. Menanggapi atau bertanya. Kalau tidak bertanya, minimal menanggapi. Seperti itu ya. Sudah siap ya? Sudah siap presentasi ya? Ya, sudah siap presentasi. Ini akan Ibu undi siapa-siapa yang akan berpresentasi. Nah, aturan presentasinya adalah nanti setiap kelompok mempresentasikan maksimal 10 menit, tidak boleh lebih dari 10 menit. Itu sudah termasuk apa ya? Sudah termasuk mempresentasikan dan menanggapi. Jadi membacakannya ya, lebih cepat lebih baik ya. Tapi minimal 5 menit, nggak boleh 1 menit, itu nggak boleh. Ya. Nanti yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan nanti langsung hasilnya saja, tidak perlu pakai covernya dibacakan satu-satu, itu nggak perlu. Ya, hanya hasilnya saja. Yang hasil itu mulai dari judul, alat dan bahannya bagaimana, waktu pelaksanaan, jadwal, terus apalagi hasil pembahasan, kesimpulan, saran. Seperti itu ya. Terus apa lagi? Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian akan ada post test. Post testnya itu berbentuk pilihan ganda 5 soal. Sudah bawa HP semua? Bawa. Kalau yang tidak bawa HP, bawa laptop ya. Karena kita secara pakai Google Drive. Ini siapa yang mau maju duluan atau mau diundi? Oke, diundi ya. Yang akan maju adalah kelompok berapa ya? Angka berapa ini? Bisa terlihat? Ada. Ini 5. Kelompok 5. Iya. Kebagian arisan pertama ya. Kelompok 5 silakan maju. Di sini sudah ada. Kelompok 5 ya. Kelompok
Kelompok 5 ya, silakan maju. 1 orang moderator memperkenalkan diri dan lain sebagainya. 1 orang mengoperasikan, yang 2 orang bisa membacakan atau 3 orang. Kelompok 5 silakan maju. Menjelaskan ya. Ramah, bersenyum. Yang 1 moderator. Moderator itu yang mengenalkan dan lain-lain. 1 operator, yang 1 duduk di sini. Operator yang membacakan. Operator di sini ya. Operator itu bisa berdiri di sini. Ini kan touch screen ya, bisa. Ya, oke. Yang membacakan boleh di sini, boleh di sana. Bisa ya. Ya. Operator. Oh iya, gambarnya pakai ini. Ya. Ada yang yang lain, iya. Yang lain membacakan duduk ya. Duduk atau berdiri di sini apa? Oke, silakan kelompok 5. Yang satu di sini juga boleh ya. Kalau misalkan kamu bagian membacakan, kamu bisa berdiri karena kita sambil membaca. Tapi peraturannya adalah kalian jangan membelakangi teman kalian ya, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan juga seperti ini, jangan membelakangi pokoknya ya. Ya, kelompok yang lain silakan disimak teman kalian yang mau presentasi dan kemudian nanti ditanggapi ya. Ya, nggak ada logonya ya. Kecilin dulu itunya. Ya, silakan kelompok 5 memperkenalkan diri. Pakai HP-nya ya. Jangan di zoom. Terus. Sampai 50 Terus. Dah. Waktunya 10 menit ya. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan kegiatan praktikum geografi. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Maulyan Aulia Mesya yang duduk di sana. Angkat tangan gitu ya. Ya. Lalu perkenalkan teman saya yang menjadi operator namanya Nazarka Aca. Nazarka, ya. Ya, angkat tangan Nazarka. Dan teman saya yang duduk di sebelah Aulia yang bernama Titi. Dan yang di sebelah Titi perkenalkan namanya Anika. Angkat tangan. Dan saya sendiri nama saya Serilia. Sekarang langsung ke hasilnya saja ya. Dahulunya tidak usah. Ya itu. Ya Om, sabar Om, skip. Ya, silakan yang mempresentasikan. Mek. Bisa maju boleh atau bisa kamu nanti menyesuaikan ya dalam bacaan. Iya. Isi laporan. Ayo yang keras ya. Yang lain Iya. Bacakan.
Judul peta kami yaitu peta curah hujan. Alat dan bahannya yaitu pensil, penggaris, spidol, dan penghapus. Bahan sumber peta digital, bokol, dan kertas akhir. Langkah-langkah membuat petanya, yang pertama yaitu menentukan daerah yang akan dipetakan. Peta yang kami buat yaitu peta Pulau Jawa. Yang kedua adalah membuat peta dasar. Yang ketiga, mengklarifikasikan serta mencari data sesuai dengan kebutuhan. Peta yang kami cari. Yang keempat, membuat simbol-simbol. Yang kelima, meletakkan simbol pada peta. Yang keenam, mengatur tata letak peta rumatis. Yang ketujuh, membuat keterangan atau benda. Yang kedelapan, melengkapi peta dengan determining yang baik dan benar. Jadwal pelaksanaan. Yang pertama, kami melaksanakan membuat peta dengan menyiapkan alat dan bahan pada Senin 12 September 2022. Dan menentukan tema, pembagian tugas, dan pembuatan peta pada Selasa 13 September 2022. Membuat laporan pada dimulai dari membuat laporan pada Selasa sampai Kamis 13 sampai 15 September. Yang terakhir yaitu mempresentasikan laporan pada Jumat 16 September 2022. Hasilnya berupa peta ya. Petanya di ini kan karena belum di copy ya. Petanya ditunjukkan kepada teman-teman. Ini hasil peta kami karena kemarin lupa. Belum difoto ya. Ya belum difoto. Ini dia. Judulnya apa tadi? Peta. Judulnya itu peta curah hujan. Bisa dilanjut ke pembahasan. Pembahasannya di rupiah. Pembahasan. Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan persatuan waktu. Intensitas hujan tergantung dari lama dan besarnya hujan. Semakin lama hujan berlangsung, maka intensitasnya akan cenderung makin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek lamanya hujan, maka semakin kecil juga intensitasnya. Kesimpulannya, yaitu curah hujan di suatu wilayah secara geografis dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain elevasi atau ketinggian tempat atau wilayah, jarak dari sumber air, barisan pegunungan, serta luasan daratan dan perairan atau secara lokal. Yang menyebabkan curah hujan di setiap daerah berbeda, yaitu karena faktor jarak dari sumber penguapan, perbedaan suhu, arah angin, ketinggian tempat, pengaruh lokasi, dan daratan pegunungan. Demikian presentasi kelompok dari kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Kalau salah Sesi pertanyaan dulu ya. Pertanyaan atau menanggapi satu saja ya, karena waktunya kan berapa? Waktunya berapa ini? Oh iya, waktunya masih 3 menit lagi, jadi silakan bagi ada yang mau bertanya, menanggapi satu kelompok saja. Oh ini itu Dalam pembuatan peta belum masuk komponen-komponennya. komponen-komponen apa yang belum bisa dilihat tuh? Coba ditunjukkan lagi petanya ya. Petanya Petanya di sini ya. Ya, petanya berarti kurang komponen apa yang belum? Coba. iya, yang komponennya lain. itu harusnya lebih rinci. Ya, oke coba. Kalau dari kelompok 5 ya. Menurut kalian kelompok yang komponen
poin yang sudah ada apa saja? Ada judul? Tika baca Tika. Tika baca tik. Oke, Tika. Apa saja yang sudah ada? Judul sudah ada. Garis koordinat, Judul. agenda, laba, insen, garis tepi, Oke, salah ya. Jadi yang belum ada apa ya? Belum ada komponen apa? Ya, yang belum ada adalah garis koordinat ya. Ya. Kalau waktunya kayaknya sudah 10 menit ya. Silakan ditutup oleh kelompok 5. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 5. Boleh kembali ke tempat ya. Untuk selanjutnya kita undi lagi. Ya, siapa ini kira-kira yang akan maju setelah ini? Semuanya siap ya? Ya. Oke. Kita undi. Akan dibuka. Oh, kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Yang siap ya. Semuanya kelompok 3 ya. Siap. Kelompok 3, persilakan maju. Mbak Siva, dikasih waktu ya? Ya, 10 menit dan timer 10 menit. Just standby. Oh, ini maju ya? Ya, maju silakan kelompok 3. Silakan maju nanti waktunya habis ya karena hanya 10 menit. Silakan kelompok 3. Ada satu operator, satu moderator. Siapa operatornya? Berutak ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melaporkan kegiatan praktikum geografi. Adapun kelompok kami yaitu 1 Asia Rifana Azabra, Tangan. yang kedua Khairul Muslimah yang di tengah, yang ketiga Sinta Indriani yang pakai masker, yang keempat saya sendiri pakai Rajik, yang kelima Farina Agung Faizul. Video besar boleh Pak? Ininya tampilannya ya digeser. Ya. Jadi ini ada komponen peta, yang A judul peta, Dibacakan oleh ini ya, moderator. Kami membuat judul peta rumah adat di Pulau Jawa. Alat dan bahan yang kami butuhkan: 1. Kertas kalkir, 2. Peta Pulau Jawa, 3. Gunting, 4. Spidol, 5. Penggaris, 6. Pulpen biru, 7. Double tip, 8. Gambar rumah adat, 9. Pensil, 10. Hapus, 11. Pulpen. Langkah-langkah membuat peta: 1. Siapkan alat atau bahan untuk membuat proyek. 2. Tentukan tema yang akan dibuat peta. 3. Lakukan pembuatan peta tematik Pulau Jawa. 4. Buatlah laporan peta tematik Pulau Jawa. 5. Sajikan hasil proyek peta tematik Pulau Jawa di laporan. Jadwal pelaksanaan: menyiapkan alat dan bahan Senin 12 September 2022. Penentuan tema Senin 12 September 2022. Pembagian tugas
Senin 12 September 2022. Pembuatan peta Senin 12 September 2022. Pembuatan laporan Selasa sampai Kamis 13 sampai 17 September 2022. Mempresentasikan laporan Jumat 16 September 2022. Ini hasil peta dari kelompok kami, peta rumah adat di Pulau Jawa. Pembahasan. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam komunitas suku. Tutup. Kesimpulan. Peta adalah tinggal kesimpulan ya. Kelompok lain menanggapi, siap-siap menanggapi. Sudah berapa menit? Baru 3 menit. Waktunya masih banyak ya. Jadi ini ya lah. Masih banyak. Sesi pertanyaan 5 ya? Iya, sebelumnya. Ikhlasnya ya, Dik. Punya kok gak Kesimpulan, peta adalah gambar bumi dengan skala yang berkecil dengan simbol-simbol yang memberikan informasi dalam peta tersebut. Silakan kelompok lain menanggapi. Masih ada 4 menit. Coba pembahasannya bagaimana? Coba diturunkan pembahasannya. Coba ditanggapi. Apakah pembahasan kalian seperti itu atau bukan? Iya. Ya coba ditanggapi. Pembahasannya bagaimana? Pembahasannya itu adalah pengertian peta. Sedangkan kalian menjelaskan itu rumah adat. Iya. Ternyata belum ditampilkan di sana ya. Coba pembahasannya dibacakan. Pembahasan rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam komunitas suku. Oke. Nah, yang lain mau menanggapi apa? Di situ sudah dibahas belum? Kalau provinsi ini rumah adatnya apa? Gitu ya? Nah, itu juga termasuk dalam pembahasan. Rumah adat Pulau Jawa yang di sebelah sini warnanya coklat itu provinsi dari Banten. Nama rumah adatnya itu Sulafnyanda. Kalau yang hijau ada dari DKI Jakarta namanya Rumah Kebaya. Yang di sini ada dari Jawa Barat namanya Tabung Anjing. Yang dari Jawa Tengah di sebelah sini ada Rumah Joglo. Selanjutnya di bawahnya ada daerah istimewa Yogyakarta namanya Rumah Limasan. Dan yang terakhir ada dari Jawa Timur namanya Rumah Joglo. Oke, masih ada yang menanggapi? Sudah berapa menit? Ininya? 5 menit. Masih ada satu pertanyaan kalau ada tanggapan apabila ada yang mau menanggapi. Kalau tidak, ada yang mau menanggapi? Mas Septian? Mas Noval? Terus libur? Oh enggak. Kalau tidak ada yang menanggapi, baiklah silakan ditutup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf atas kesalahan besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil laporannya. Untuk selanjutnya akan kita undi lagi. Tadi ada yang pengen membuka undian ya, Mas Elnya. Mungkin ambil saja kelompoknya sendiri nih yang maju ya. Kelompok berapa? Ayo. Kelompok 6. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Ya, kan? Oh ya, kelompok 6 ya.
Silakan dipresentasikan, waktunya maksimal 10 menit, minimal 5 menit ya. 5 menit, maksimal 10 menit. Kelompok kedua, timer. Ya, silakan. Ya, 1, 2, 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami laporan kegiatan praktikum geografi. Perkenalkan, nama saya Novel Bertama dan di samping saya Muhammad Nagir Rehan yang duduk di sebelah sana Dodi Jatmiko dan saudaranya Deva Fedra. Langsung ke hasil saja. Hanya perlu di ini ya, di zoom, diperbesar. Lalu kecil. Nah, dari judul. Dari judul. Ya, dari judul. Judul metanya kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Alat dan bahan: alat spidol, pensil, gunting, garis. Bahan: kertas, HP, laptop. Langkah membuat peta: 1. Menentukan daerah yang akan dipetakan. 2. Membuat peta dasar. 3. Mengklasifikasikan serta mencari data sesuai dengan kebutuhan. 4. Membuat simbol peta. 5. Meletakkan simbol pada peta. 6. Mengatur tata letak peta. Dan 7. Membuat keterangan atau legenda. Jadwal pelaksanaan. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Senin tanggal 12 September 2022. Penentuan tema Selasa tanggal 13 September 2022. Pembagian tugas Selasa tanggal 13 September 2022. Pembuatan peta Selasa tanggal 13 September 2022. Pembuatan laporan Selasa 13 September 2022. Mempresentasikan laporan Jumat 16 September 2022. Pembahasan Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan kependudukan penduduk di Pulau Jawa melebihi rata-rata kepadatan penduduk nasional. Hal ini disebabkan karena lebih dari 1 terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara distribusi Pulau Kenong Jawa berjalan lamban setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Pulau terdapat adalah Jawa. Kepadatan di Pulau Jawa 1.171 jiwa per km persegi KM2. Ucap Kepala BPS Acuk Suharyanto dalam rilis bersama data sensus penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan 2020 di Hotel Borobudur Jakarta Kamis 21 Januari 2021. Tingkat kepadatan penduduk Jawa di kisaran 1.171 jiwa per km2 itu lebih buruk dari rata-rata kepadatan nasional yang berada di angka 141 jiwa per km2. Ini artinya kepadatan penduduk di Pulau Jawa 8,3 kali lipat dari nasional. Faktor yang menyebabkan Pulau Jawa padat penduduk: tanah yang subur, banyak industri berkembang, sarana yang memadai seperti sarana transportasi dan pendidikan, banyak kota besar yang memberikan fasilitas menarik. Populasi di Pulau Jawa sangat padat karena sejak lama konsentrasi pembangunan di Jawa. Bahkan secara historis kerajaan besar sebagian besar ada di Jawa. Hal ini salah satunya karena tanahnya yang subur, karena penduduknya biasanya dimulai dari daerah yang subur. Ya, kesimpulannya Pulau Jawa sangat padat karena tanahnya yang subur. Banyak industri berkembang, sarana yang memadai seperti sarana transportasi,
Pendidikan juga karena sejak lama konsentrasi pembangunan ada di Jawa dan kerajaan Belanda sebagian besar di Jawa. Saran yang dapat saya berikan adalah harus selalu mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa serta adat istiadat yang digunakan. Ya, waktunya baru 4 menit. Silakan bagi kalian yang akan mau menanggapi atau menanyakan. Ya kan? Ya, ini Mas Akbar. Tadi kayaknya pas di bagian langkah membuat peta itu nggak ada yang mewarnai ya? Coba Mas langkah-langkahnya. Langkah. Ya, oke. Di situ sudah ada mewarnai atau belum? Belum. Di peta kalian ada langkah mewarnai atau tidak? Ada. Oke, berarti itu ada yang tertinggal ya. Mungkin di situ yang dimaksud adalah membuat simbol-simbol. Nah, simbol itu perlu dijelaskan lagi bahwa simbol itu berupa warna, ya. Ada yang mau menanggapi lain yang bertanya? Ada berapa kelas sih dalam misalkan ya? Ada berapa kelas kepadatan penduduk? Coba ditampilkan petanya. Petanya tadi ditampilkan apa tidak? Yang dihasil? Oh, nah itu petanya. Nah, hasilnya itu nanti petanya bisa difoto ya. Coba di hasil itu dijelaskan ada berapa kelas kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu 72.000 jiwa. Itu tingkat ketinggian serta tingkat kesedarannya 1.001 sampai 2.000 jiwa. Ya, petanya mungkin bisa ditampilkan ke teman-teman. Ya. Petanya seperti ini ya. Ini peta kepadatan penduduk. Dari peta ini mana yang paling padat penduduknya, mana yang paling jarang penduduknya, dan mungkin kenapa seperti itu? Coba jelaskan kelompok berapa ya? Kelompok 6. Tinggal kerendahan 1.000 jiwa. Ya. Dari peta ini mana yang paling padat penduduknya? Mana? Apakah Jawa Barat ataukah Jakarta yang paling padat penduduknya kemarin? Jawa Barat atau Jakarta? Jakarta. Berapa kepadatan penduduk Jakarta? 1.000? Berapa? Sekitar 15.000 ya kalau dari kalau yang lain itu hanya sekitar ini ya di atas 1.000 ya. Yang paling jarang penduduknya mana? Jawa Barat yang benar? Jawa Timur ya, Jawa Timur yang paling jarang penduduknya ya di antara Pulau Jawa. Yang lain masih ada yang mau menanggapi? Itu warnanya Guru jadi kayak yang berpresentasi ya. Yang Jawa Tengah sama bagian dia warnanya sama Jawa Apakah? Barat. Nah, Kenapa mirip? kenapa warnanya mirip atau sama? Apakah kepadatannya sama? Kan ada warna di kelas. Kemungkinan kepadatannya hampir sama. Nah, karena kelas kepadatannya yang hampir sama ya. Jadi itu kan ada kelasnya ya. Ya, oke. Nah, sudah berapa menit untuk kelompok ini? 8. Ya, oke. Lanjut lagi. Sudah cukup berarti ya pertanyaannya? Ya, sekian dari kami. Bila ada tutur kata yang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ibu mau mengundi. Siapa lagi yang mau dapat arisan ya? Ya, siap-siap. Yang mau kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Aduh, dikirim kemana? Dikirim berarti kemana ini ya? Nanti yang mau pakai laptop kan kelompok 2 ya. Kamu kirim ke kelompok 2. Berarti jangan kelompok 1 dulu yang maju. Kamu kirim ke laptopnya kelompok 2 apa? Mau langsung dari sini? langsung aja dan Ya, silakan. Oh, langsung nggak usah dikirim, ini pakai ini saja. Ya, ini kelompok 1, silakan maju.
Moderatornya siapa? Moderatornya siapa ini? Nah, Pak Ketua Kelas bisa membantu menyetingkan ini? Pak Ketua Kelas bisa membantu menyeting. Oh, ini apa? Versi bos lah. Terus kapan majunya terus ya? Enggak ada sih dia aja gitu. Ini tidak ada sinyal apakah? Ayo. Ini belum pernah disambungkan laptopnya ya? Sudah. Yang ini, yang laptopnya Zidan. Sudah. Ini mungkin remote-nya mungkin Mas Zidan. Laptopnya mungkin. Yang belum maju berarti kelompok berapa ya? Kelompok 6 sudah, kelompok 5 sudah, terus kelompok 3. Yang belum kelompok 2, kelompok 7, kelompok 3 kelompok lagi ya. Saya mau tulis gue ngetik. Tadi kayaknya sudah di-download ya. Silakan presentasikan. Siapa moderator? Ini belum pakai screen ya. Ya, moderator silakan mulai. Yang tadi dulu Mas, slide yang pertama itu. Ya, yang hal pertama. Ya, silakan moderator. Kita kasih ya. Perkenalkan, nama saya Safyan Putra. Yang sebelah saya Iya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safyan Putra. Yang sebelah saya bernama Novel Atania. Yang sebelah sana Sudan Olsiyasyah Yusuf Muhammad ini yakin. Ya, satunya lagi siapa? Ahmad Toirin tapi nggak berangkat. Berhalangan. Oke. Bab 1 pendahuluan pengertian peta. Dari hasil saja? Oh, Langsung hasil kerja. langsung isi laporan. Isi laporan. Ya.
Ya, suaranya yang ini ya, yang keras ya. Judul peta, peta pakaian adat di Pulau Jawa. P. Alat dan bahan: pensil, pulpen, kertas, penghapus, spidol, foto pakaian adat, penggaris, laptop. Apa yang juga termasuk? Langkah membuat peta: 1. Membuat garis tepi. 2. Menggambar peta sesuai gambaran di Pulau Jawanya. 3. Menggambar garis koordinat dan kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti skala, arah mata angin atau kompas, peta kecil Indonesia, dan legenda. Merapikan gambar dan mewarnainya. 5. Menempel foto pakaian adat pada peta. Jadwal pelaksanaan tanggal 12 September sampai tanggal 16 September 2022. Untuk hasilnya seperti itu. Oke. Yang sama pembahasan bisa dikatakan pakaian adat telah resmi adalah pakaian adat Jawi Jangkep. Pakaian ini didominasi oleh warna hitam pada atasnya dan digunakan oleh pria. Pasangan dari pakaian ini adalah kebaya Jawa Tengah, sehingga para wanita yang menyertai pasangan acara resmi mengenakan pakaian Jawi Jangkep. Tetapi ada beberapa variasi di provinsi-provinsi tertentu di Jawa. Kami hanya memilih beberapa baju adat yang lumayan populer untuk dikenakan. Kesimpulannya, pakaian adat yang pakaian adat yang lumayan populer di Pulau Jawa. Saran tetap jaga kelestarian di tanah Jawa ini dan terus melestarikan generasi berikutnya dalam pakaian adat atau lain-lainnya selanjutnya agar tidak punah untuk kemudian masa. Ya, sekian. Kalau ada yang bertanya, Minimal 2 ya. Minimal 2 ini ya. Silakan bertanya, ini minimal 2 loh. Kalian boleh bertanya 5 ya. Ini minimal 2. Oh, maksimal. Kelompok ada kan kelompok yang belum pernah bertanya? Silakan bertanya. Ya, kelompok ini belum pernah bertanya, kelompok ini juga belum, kelompok 5 belum, kelompok silakan, ada yang bertanya atau menanggapi? Coba kalau dari hasilnya dulu, hasilnya silakan, hasilnya ditampilkan lagi. Nah, jadi koordinatnya belum ada itu, Bu. Ya, kelompok ini menanggapi apa yang belum ada? Titik koordinat belum ada. Terus apa lagi yang belum ada? Terus tadi kan di pembahasan kan ini pembahasan tentang baju adat. Iya. Nah, ini harusnya dijelasin baju adat dari provinsi, tiap provinsi ya. Iya. Ya, oke. Itu kira-kira bajunya kelihatan apa enggak sih ya? Enggak. Aduh. Biru semua. Iya, sama semua ya kayaknya ya. Apalagi yang belum ada di situ komponen petanya? Garis tepi belum ada. Apalagi yang belum ada coba? Bu, Maduranya belum diwarnai. Oh, Maduranya belum diwarnai ini ya. Madura ini masuk provinsi Jawa Timur itu ya, walaupun beda pulau. Apalagi yang belum ada ya? Pembuat peta sudah ada? Ada, itu di pembuat peta. Sumber peta sudah ada. Apa lagi yang belum ada, Mas? Skala udah ada, skala dulu skala. Orientasi. Sumbernya sudah ada apa belum, kelompok 1? Sumber peta sudah ada. Sumber petanya apa? Sumber petanya apa? Kamu dapat
bisa membuat peta itu sumbernya dari mana? Dari website Google tapi enggak. Nah, sumber pertama itu dari peta Pulau Jawa dulu satu. Dua adalah data pakaian adat di Pulau Jawa, ya. Apalagi ya, silakan diberikan saran. Sudah berapa menit? Oh, 6 menit. Masih ada satu pertanyaan lagi, silakan. Atau tanggapan? Kalau tidak ada, bisa ditutup ya untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Ya. Kemudian mohon maaf. Ya, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena ini laptopnya kelompok 2 ya, jadi tidak kita undi dulu kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 dulu yang maju karena ini kelompok laptopnya kelompok 2 biar sekalian. Jika diundi. Habis kelompok 2. Kelompok 2 silakan presentasikan. Timernya siapa? Timernya bisa langsung. Timer ya, di timer ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Abah Nugra Pratama, samping saya Hisham Alawi, paling pojok Maulana Nur Aini, sampingnya Siva Diandra Putri. Akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan praktikum geografi. Kayaknya perlu di-zoom lagi. Mulai presentasikan dari isi laporan. Adapun isi laporan dari peta kami yaitu, judul peta kami adalah tingkat kematian COVID-19 tahun 2022. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat peta adalah 1. Kertas kalkir, 2. Pensil, 3. Pensil warna, 4. Spidol, 5. Laptop, 6. Handphone, 7. Gambar peta, 8. LKPD, 9. pulpen. Langkah-langkah membuat peta: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, meneblat gambar pada kertas kalkir. Yang ketiga, mengisi komponen-komponen peta. Yang keempat, mewarnai kertas kalkir. Dan adapun jadwal pelaksanaan kami, jadwal pelaksanaan dimulai dari Selasa 13 September 2022 dan kami mempresentasikan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Dijelaskan, berarti itu sampai hasil ya? Ya, bahasanya bisa dijelaskan juga hasil kamu mau dijelaskan dari peta. Ini ya, hasil dulu. Hasilnya sama kamu aja petanya. Udah tetap kita Pak. Hasilnya bisa dibacakan atau dibahasan. Itu kakak fotonya salah. Jadi ini yang benar. Di sini warna yang paling gelap adalah tingkat kematian yang paling tertinggi, yaitu pada provinsi Jawa Tengah. Dan yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat DKI Jakarta, yang kelima Yogyakarta,
Dan yang keenam adalah Banten. Warna yang paling gelap menandakan bahwa provinsi tersebut memiliki tingkat kematian COVID-19 yang tertinggi. Dan warna yang paling terang adalah warna yang menunjukkan tingkat kematian COVID-19 yang paling rendah. Adapun pembahasan dari peta kami yaitu membahas tentang tingkat kematian COVID-19 tahun 2022 di Pulau Jawa dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tingkat kematian COVID-19 di Jawa Tengah yaitu 33.420 jiwa, di Jawa Timur 31.712 jiwa, di Jawa Barat 15.910 jiwa, DKI Jakarta 15.451 jiwa, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 5.921 jiwa, dan Banten 2.944 jiwa. Adapun kesimpulan yang kami buat adalah membuat peta khusus untuk menjabarkan tingkat kematian COVID-19 di Pulau Jawa. Sekian presentasi dari kami akan membuka sesi pertanyaan maksimal berapa menit sekarang? Ini sudah berapa menit? Maksimal tuh. Oh, 4 menit. 4 menit ya. Maksimal 10 menit ya. Ya, bisa kan. Ya, dari kelasnya Jangan ya, dari 5 ya. Dari provinsi yang tadi Mbak Pola sebutin, provinsi mana yang kematian COVID-nya paling tinggi? Yang paling tinggi di sini adalah Jawa Tengah dengan tingkat kematian 33.432. Provinsi mana yang angka kematiannya paling rendah? Paling rendah Banten 2.940 jiwa, 44 jiwa. Kelompok lain menanggapi? Ya, kelompoknya Sritul atau Deva atau kelompok Jemaya ini kelompoknya memberikan pendapat, pertanyaan, boleh saran, Kritik saran belum ada sarannya. Silakan. Kalau Saran peta kami. sudah terlalu perfect katanya. Seperti-sepertinya apakah tidak ada kekurangannya? Coba, masa mencari kekurangan ya? Maksudnya mencari memberikan saran ya? Masa mencari kesalahan ya? Nggak boleh mencari kesalahan. beginilah manusia. Apa yang kalian sarankan kepada kelompok 2? Gimana sih biar semua punya sedikit peta kayak gitu? Apa? Belajar ke mana? Karena kelompok 2 sudah, menurut teman-teman sudah paling perfect dan paling sempurna, berarti tidak ada yang perlu diberikan saran ya? Ya, berarti ditutup, bisa ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas El bisa mengundi lagi absen. Kelompok 2. Terus Ya, kelompok 7. Oke. Kelompok 7 silakan maju. Kelompok 7 mana? Kelompok 7? sengaja pengen kering. Kelompok 7 mana? Oh ya, silakan. Iya, sudah ada di sini. Janji nggak apa-apa. Kelompok 7 sini siapa yang mau jadi operator? Moderator.
Yang lain membacakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Ranita Febrianti, sebelah saya Rahma Sunia. Di sana ada Naninda Ramawati, sebelahnya ada Rindi Farigawati, dan sebelahnya lagi Olivia Bulahan ya. Kami akan mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan praktikum geografi. Yaitu alat dan bahan: 1. Kertas kalkir, 2. penggaris, 2. pensil warna, 4. pensil, 5. spidol. Adapun bahan: peta kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Langkah-langkah pembuatan peta: 1. Siapkan alat dan bahan untuk membuat proyek. 2. Tentukan tema yang akan dibuat peta. 3. Lakukan pembuatan peta tematik Pulau Jawa. 4. Buatlah laporan peta tematik Pulau Jawa. 5. Sajikan hasil proyek peta tematik Pulau Jawa dan laporan. Adapun pelaksanaan jadwal: menyiapkan alat dan bahan Senin tanggal 12 September 2022. Penentuan tema Selasa tanggal 13 September 2022. Pembagian tugas Selasa tanggal 13 September 2022. Pembuatan peta Selasa tanggal 13 September 2022. Pembuatan laporan Kamis. Mempresentasikan laporan Jumat tanggal 16 September 2022. Dan ini hasil peta kepadatan penduduk Pulau Jawa. Diperhatikan ya, hasil dari peta kepadatan penduduk. Terutama yang tadi membuat peta kepadatan penduduk nanti wajib memberikan pendapat ya. Nanti di sesi pendapat, nah kalian memberikan pendapat. Berarti lanjut ke pembahasan. Pembahasan berdasarkan peta kepadatan penduduk, tampak bahwa Pulau Jawa jauh lebih padat dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintah dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Kepadatan penduduk yang tinggi. Berikut adalah data kepadatan penduduk di Pulau Jawa tahun 2021. Jawa Tengah 36.742 501 jiwa, Jawa Timur 589 182, Jawa Barat 68 DKI Jakarta 10,6 ribu jiwa, Banten 11,779 ribu jiwa, Daerah Istimewa Yogyakarta 373.589 jiwa. Simpulan dari peta kepadatan penduduk, yaitu dari peta kepadatan penduduk tersebut kita dapat mengetahui kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan agar mendapat informasi supaya pemerintah dapat memberi kebijakan. Saran dibutuhkan penanganan yang khusus dan baik untuk menstabilkan keadaan penduduk Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penggunaan lahan juga bertambah. Dengan bertambahnya lahan yang digunakan sehingga banyak bangunan, dari banyaknya bangunan yang dibangun menjadikan hilangnya atau kurangnya peresapan air. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang menanggapi? Kalau badan tema ya?
Maduranya berjuang. Oh iya, Maduranya berjuang ya. Sabarnya Pak Haji, sabarnya Pak Lutfi. Ya, Madura itu termasuk Pulau Jawa ya, provinsinya Jawa Timur. Maksudnya beda. Ada lagi yang bisa menanggapi? Oh ya, Sofia Riani. Bukan. Kelompok 2 nih, kelompok berapa nih? Ya kelompok 5 ini yang mau menanggapi nih. Kelompok 5, kelompok 6. Kelompok ini. Kelompok 6 silakan menanggapi. Karena petanya apa ini? Kompasnya itu nggak ada. Alamat anginnya itu nggak ada. Ya, orientasinya belum ada ya. Anak orientasinya ini. Ya, menunjukkan Mbak. Orientasinya mana coba? Ya. Apalagi yang kamu tanggapi itu kan kamu katanya sama. Skala sudah ada belum? Sudah. Nah, apalagi? Nih. Apalagi yang belum ada? Coba Mbak di pembahasannya. Pembahasan. Ya. Pembahasan. Kepadatan penduduk itu satuannya adalah penduduk per kilometer. Ini kayaknya bukan ini ya. Bukan kepadatan penduduk tapi jumlah penduduk ya. Ya, jumlah penduduk. Berarti semestinya judulnya bukan kepadatan penduduk tapi peta jumlah penduduk di Pulau Jawa. Ya, seperti itu ya. Berarti aslinya ini beda judul harusnya. Yang ini kepadatan penduduk, yang ini jumlah penduduk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih sudah bertanya dan kalau maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir mau diundi? Ya, untuk yang terakhir. Yang terakhir adalah kelompok 1. Kelompok 1, Bu. Kelompokku belum keluar. Enggak ada, Bu. Ini disimpan. Iya. Kelompok terakhir ini. Siapa berapa ya? 6 ya? Silakan mempresentasikan hasil laporannya. Kelompok 4. Moderator siapa moderator? Operator, Tesliful, moderator bisa ya diperkenalkan teman-temannya dan dipandu diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kelompok 4 bersama saya Rizal Asadu Haji, di samping saya Tesliful. Sana di pojok kiri ada ini Lestari, sebelahnya Asyifani, sebelahnya Cahya. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan praktikum geografi kami. Terus judul Di zoom lagi dari sini nggak kelihatan. Oh iya. Bab 2, isi laporan.
Yang pertama ada judul peta. Judul peta yang kami usung adalah persebaran fauna di Pulau Jawa. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat, gunting, pensil, spidol, dan penggaris. Bahannya ada kertas kalkil. Yang kedua ada stiker fauna. Yang ketiga ada peta. Langkah membuat peta. Yang pertama menyiapkan peta dasar berupa peta RBI, peta topografi, maupun peta korografi. Yang kedua, melakukan digitasi pada wilayah yang akan dibuat peta. Yang keempat, menambahkan informasi tematik. Yang kelima, melengkapi peta dengan komponen peta sesuai dengan materi dasar peta dan pemetaan pada pekan sebelumnya. Yang keenam, ada mewarnai peta. Tapi sana tidak ada ya. Jadwal pelaksanaan. Yang pertama ada di hari Senin tanggal 12 September 2002, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Hari Selasa 13 September 2002 menentuan tema. Yang ketiga, Selasa 13 September 2002 pembagian tugas. Selasa 13 September 2002 pembuatan peta. Sekarang sampai Kamis 13 sampai 15 September 2002 pembuatan laporan. Jumat 16 September 2002 mempresentasikan laporan. Pembahasan. Ya, jadi untuk pembahasan di sini ada fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Fauna dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni vertebrata dan invertebrata. Berikut ini penjelasan fauna adalah segala jenis hewan yang ada di dunia. Fauna yang ada di Pulau Jawa. Dari fauna yang berasal dari Banten, yaitu badak Jawa. Disebut juga badak Sunda atau badak berjula satu. Kecil adalah sebuah anggota famili Rhinoceros, merupakan salah satu dari 5 spesies badak yang ada. Fauna yang berasal dari DKI Jakarta yaitu elang, salah satu dari hewan yang terdapat di seluruh Indonesia. Dalam bahasa Inggris, tarantula atau elang merujuk pada burung mangsa burung berangkat terutama genus Aquaila. Sementara itu burung mangsa yang lebih kecil dalam daftar burung Indonesia nomor 2 disebut elang atau alap. Fauna yang berasal dari Jawa Barat yaitu macan tutul Jawa atau macan gombak adalah salah satu spesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis, pegunungan, dan kawasan konservasi Pulau Jawa, Indonesia. Macan tutul ini memiliki dua versi warna kulit, yaitu berwarna terang atau oranye dan hitam macan gombak. Macan tutul Jawa adalah satwa identitas Provinsi Jawa Barat. Dan yang keempat, ada fauna yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu kambing peras Kaligesing. Adalah kambing etawa ras Kaligesing. Kambing yang diidentik dengan badan tinggi besar, bertelinga panjang, kepala nonong, dan warna identik hitam putih. Kambing jenis ini memang menjadi idola para peternak kambing tanah air. Tak jarang warga dari berbagai daerah rela datang ke Kaligesing, Purworejo untuk mendapatkan kambing etawa yang dia idamkan. Dan ada juga yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, yaitu burung tekukur. Adalah sejenis burung merpati kecil yang mempunyai paruh berekor agak panjang, berdarah panas, dan berproduksi dengan cara bertelur. Tubuh berukuran sedang 30 cm, warnanya coklat kemerah jambuan. Ekor burung ini tampak panjang, bulu ekor terluar dengan tepi putih tebal, bulu sayap lebih gelap dibanding tubuh. Dan ada juga yang berasal dari Jawa Timur, yaitu itik mojosari. Salah satu jenis itik yang potensial untuk dikembangkan sebagai itik petelur untuk diproduksi telurnya. Itik ini dikenal sebagai itik lokal Indonesia yang berasal dari desa
Dupuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut. Terhadap banyaknya fauna yang ada di Pulau Jawa, sehingga kita sebagai manusia harus menjaga habitat hewan yang dilindungi dan harus melestarikan. Setiap daerah memiliki spesies hewan yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang Perlindungan Hewan Nomor 5 Tahun 1990 telah melarang bagi warga Indonesia untuk memperjualbelikan hewan yang jumlah populasinya menurun dan dilindungi atau hewan langka. Apabila warga negara Indonesia melanggar akan diberikan hukum atau sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 Pasal 40. Tetapi jika hewan tersebut banyak populasinya seperti kambing, itik, dan burung terkukur bisa diperjualbelikan karena habitatnya yang masih banyak, tetapi kita harus tahu aturan untuk memperjualbelikannya. Saran 1. Mungkin kita bisa memperluas pengetahuan fauna yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa. 2. Kita selain mengenal fauna, pasti ada flora, mungkin untuk mempelajari Lisa, silakan moderatornya. Ya, sekian presentasi dari kami. Dibuka sesi pertanyaan. Ya, seikhlasnya. Karena bukan saya yang menjawab. Oke. Namanya kan itu hewan kelas ya. Itu jumlahnya banyak atau sedikit, langka atau enggak gitu? Banyak, tapi kita ambil yang apa ya? Yang populer. Tapi masuk terancam punah nggak? Ada yang termasuk terancam punah, itu yang Contohnya apa? Yang terancam kalau punah? yang terancam punah itu seperti banyak Direct ya. Oh iya. banyak Jawa, elang, kaca tulus, itu yang termasuk hewan terancam punah. Ini ada yang bertanya lagi, silakan. Ya, silakan faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Pulau Jawa. Kelompok lain bisa membantu, tidak harus kelompok ini. Faktor yang mempengaruhi, persebaran fauna di Pulau Jawa. Mungkin kayak suhu bisa berarti. Kan ada yang nggak bukan ini migrasi tidak menetap nanti di suatu wilayah. Oke, Guru bantu boleh ya. Faktor yang menyebabkan persebaran fauna di Pulau Jawa nanti akan kalian pelajari di kelas 11 di materi biologi. Tapi tidak apa-apa ya, ditanyakan sekarang itu kan artinya pertanyaannya kritis gitu ya. Harus sabun dulu buat besok kelas 11. Buat kelas disimpan buat kelas 11, nanti Riza akan menjawab di kelas 11 ya. Faktor yang mempengaruhi persebaran fauna diantaranya faktor 1 iklim, yang kedua faktor topografi, faktor tanah, faktor organik atau manusia. Seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Sherly yang kemarin datang. Berhubung waktunya sudah habis ya, moderator silakan untuk menutup. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Dari yang beberapa kalian presentasikan, diantaranya yang tadi di bawah laporan praktikum geografi itu kan ada titik-titik ya, itu adalah untuk judul sebenarnya, judul kalian. Saya kasih titik-titik itu untuk diisi, bukan untuk tidak diisi ya. Kemudian saya menarik di pembahasannya itu adalah membahas petanya. Kalau ini sudah betul, sudah membahas petanya. Ini seperti ini ya. Yang belum seperti ini, coba kelompok yang belum seperti ini. Ini sudah betul pembahasannya. Karena di sini petanya itu peta
Ini petanya ya, peta fauna. Maka dijelaskan faunanya itu apa saja di Pulau Jawa. Ya itu saja untuk presentasi hari ini. Untuk setelah ini silakan kalian kerjakan soal post test yang Ibu kirim tadi. Ibu kirim ke Deva sama ke Siva. Coba kalian kirim ke grup. Waktunya maksimal 10 menit. Ada 5 soal untuk kalian kerjakan. Itu soalnya adalah rangkuman dari langkah-langkah membuat peta tematik. Silakan dikerjakan ya. Nanti hasilnya sudah bisa Ibu lihat di sini kalau kalian sudah submit. Jangan lupa namanya ditulis. Kelasnya dipilih, kalian kelas 10 FF1. Hanya nama kelas kayaknya, habis itu langsung dikerjakan. Ya, silakan buka linknya. Sudah? Oke. Kelompok ini sudah buka linknya. Dikerjakan sebaik-baiknya itu untuk nilai ulangan kalian. Waktunya maksimal 10 menit. Jangan dengan sebaik-baiknya ya. Ada 5 soal, berarti 1 soal nilainya 20. 1 soal 20. Betul semua nilai 100. Betul 1 nilainya 20. Berarti sampai di angka berapa tadi nilai yang di angka 10 ya? 12 yang mana ya? Yang nilainya kurang dari 60 berarti nanti ranking itu ada soal tentang ekuivalen, ekidistan waktu awal kita ya hari kemarin ya. Ada yang tidak jelas katanya ya, yang gambarnya ya. Kalian menganalisis data ya. Petanya ini. Peta di soal itu kan soalnya diacak ya. Yang ada ketemu katanya kurang jelas gambarnya ini. Nah, ini peta kepadatan penduduk. Silakan dianalisis. Pilihan pertama apa? Kecamatan Kuring, Kecamatan Grogol. Ingat ya, warna paling gelap itu yang menunjukkan kepadatan penduduk paling tinggi. Ada yang sudah submit? Belum.
dikerjakan dengan seksama. Nggak usah buru-buru karena waktunya itu kan nggak dibatasi di situ ya. Kalau di sini memang dibatasi sebenarnya. Waktunya masih 5 menit lagi untuk mengerjakan. Semoga dapat nilai sempurna semua ya, semua ya. Kalau ada gambar yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terus mungkin petanya kurang jelas. Petanya? Ya. Saya baru pengen lihat nilainya itu. Ini katanya. Digitasi Pulau Jawa, misalkan ini menggambar Pulau Jawanya. Mari ditampilkan di depan. Yang langkah-langkah membuat peta itu yang secara umum ada 4 itu. Tidak kurang jelas sama cerita. Maju ke depan ya. Terus sudah selesai, bisa submit apa enggak? Submitnya bisa kan ya? Sudah submit? Sudah. Jangan lihat pula, malu tak ada juga. Nanti
tahu. Nilainya nggak tahu ya? Hanya saya kasih tahu ya. Soal sudah lewat. Ya, oke ya. Waktu untuk mengerjakan sudah selesai. Silakan semuanya submit. Kita simpulkan. Oh ini ada soal ini ya. Ya, sudah sampai semua apa belum? Ya. Oh belum. Kalau sudah kan kita bahas. Coba semuanya submit coba. Sudah? Oke. Nomor 1. Yang ini baru 18 ini. Baru 18. Oke, mungkin kita kesimpulannya jangan di sini. Di sini aja. Kesimpulannya ya, kita kan sudah membuat peta ya. Coba diperhatikan. Langkah-langkah dalam membuat peta. Ini apa saja? Menyiapkan peta dasar. Melakukan digitasi. Digitasi itu menggambar. Apalagi? Menambahkan informasi tematik. Terus yang terakhir? Melengkapi peta dengan komponen peta. Tadi betul apa tidak jawabannya? Betul ya? Oke, ini adalah kesimpulan hari ini bahwa untuk membuat peta itu harus memenuhi syarat-syarat peta. Syarat petanya itu ada 4 itu. Dan langkah-langkahnya seperti ini. Untuk yang terakhir saya minta 1 orang untuk memberikan refleksi atau gimana sih kesan kalian dalam membuat peta. Siapa yang mau maju? Silakan. Kalau tidak ada, ibu tunjuk ya. Riza ya. Dari kelompok ini Riza, dari kelompok sana Akbar. Akbar apa? Iya Akbar. Ya silakan maju. Ya atau kamu berdiri saja. Gimana pesan kamu dalam membuat peta? Apa kesulitannya? Bagaimana dan lain sebagainya cara mengatasinya? Ayo Riza, apa? Saya sih ya memperluas pengetahuan kita lah ya. Kendalanya apa? Kendalanya untuk mengatur lebih ke itu petanya. Menentukan temanya. Yang paling sulit dari membuat peta itu apa? Menentukan tema. Menentukan tema. Sekarang sudah ada gambaran tentang tema. Sudah? Oke. Solusi yang kalian temukan apa? Solusi itu permasalahan. Solusi itu cara mengatasi kesulitan. Cara mengatasi kesulitannya ya kita mencari, kan banyak sekarang seperti di Google gitu. Mencari sumber-sumber ya. Oke ya. Tepuk tangan untuk Riza dan kelompoknya. Pesan lagi dari kelompok 2. Bagaimana menurutku dalam membuat peta ini? Apa kesulitannya? Apa kendalanya? Ya kesannya, kesulitannya, kendalanya, solusinya. Kalau kesan, kalau kesannya ya asik ya, bisa bikin peta bareng, terus juga tambah pengetahuannya. Ya nanti kekompakan, kerjasama. Oke, kesulitannya apa? Kesulitannya Pencampuran nyamperin warnanya doang. Oh, menentukan warna ya? Iya, buat untuk gradasi. menentukan temanya? Udah. Emang enggak? Oke, ya tepuk tangan untuk Akbar dan kawan-kawan. Jadi seperti itu ya untuk pelajaran kali ini, pelajaran tentang peta. Kalian sudah belajar tentang komponennya, tentang syarat-syaratnya, tentang langkah-langkahnya. Semoga itu bermanfaat untuk kalian. Dan setelah ini kalian akan belajar tentang penginderaan jauh ya.
untuk pertemuan yang akan datang. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.